Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi hari ini. Kalau meja ini kali ini agak kosong ya karena memang ini lagi bulan puasa. Ya. Jadi, tapi ngobrol jangan terus. Jadi tidak berarti bahwa bulan puasa kita berhenti berdiskusi atau ngobrol, ya kan? Gitu. Nah, biasanya ditemani oleh makanan-makanan biasanya tradisional, ya kan? Apalah gitu. Sebetulnya kawan-kawan yang berkenan untuk memperkenalkan makanan tradisionalnya boleh tuh, supaya kita kita cicipi di sini ya, tentu sambil kita menikmati ngobrol-ngobrolan. Betul. Nah, ini kalau ngobrol di saat-saat sekarang ini itu kita belum bisa jauh-jauh dari urusan seputar Pilpres. Ya. Karena sambil menunggu pengumuman dari KPU yang konon mereka sudah memperpanjang ya waktunya. Karena orang itu udah rame juga gitu. Tapi di sisi yang lain juga banyak juga berseliweran kabar burung soal bagaimana kelompok PDIP dan Ibu Meganya, bagaimana Pak Jokowi, lalu kemudian sekarang menjadi satu fokus perhatian itu adalah kelompok Hambalang, yaitu kelompok Pak Prabowo gitu ya. Nah, ini obrolan kita masih sekitar itu, Bung Ray, atau ada hal yang lain? Bila katakanlah kabar itu muncul, bagi saya itu nggak terlalu mengejutkan. Itu hukum kekuasaan di mana-mana kan. Begitu Anda menyebut kemenangan, ya ada dua hukumnya tuh. Pertama adalah orang orang menanyakan apa yang gue dapat nih. Itu udah jelas tuh kan. Khususnya mereka yang memang merasa terlibat di dalam proses pemenangan ya. Kalau dianggap ini nanti sudah menang gitu ya. Nah, itu hukum alam pertamanya tuh, yang kerja merasa harus dapat bagian. Oleh karena itu dia harus buat strategi baru untuk mendapatkan bagian itu gitu. Nah, yang kedua adalah orang di luar ngintip. Apa yang sedang bagaimana caranya ikut masuk ke dalam gitu. Karena di Indonesia ini kan saya udah sampaikan dulu, kalau Anda tidak bisa berkuasa, Anda ikut yang berkuasa gitu loh. Nah, jadi kalau kita nggak menang dalam pemilu, ya setelah pemilu intiplah gimana caranya supaya ikut juga berkuasa gitu. Minimal jadi temannya penguasa. Minimal jadi temannya penguasa gitu kan. Oleh karena itu yang di luar ini juga punya potensi nanti akan ikut terlibat di dalam. Punya potensi itu karena memang kelihatan koalisinya Pak Prabowo ini juga kalau hanya mengandalkan 4 partai politik di parlemen ini kan, dan kayaknya nggak akan nambah lagi kalau kita lihat dari legislatif kan. Jadi cuman Demokrat, Gerindra sama apa satu lagi nih? Golkar. Jadi 4. Jadi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Itu yang punya kursi. Itu kelihatan di 2024 ini yang punya kursi juga cuma mereka gitu. Karena salah satu Lalu di luar itu kan ada Nasdem? Bukan. Pendukung. Ada PSI, ada Gelora, PBB, ada Gelora. Dan ini juga kelihatan nggak akan lolos di parliamentary threshold. Sudah pasti nih kalau lolos. Tinggal 4 partai juga kan. Tapi pasti kan dapat jatah. Apanya? Pasti dapat jatah nih partai-partai meskipun. Bukan, yang saya mau katakan itu tadi. Kan 4 partai ini juga lihat kalau 4 partai aja kan nggak cukup kuat di parlemen. Itu maksudku. Jadi sebetulnya kalau komposisi di luar parlemennya tetap yang seperti yang sekarang, sekalipun kelihatan Golkar naik, PAN naik gitu ya, tapi kan Gerindra turun kan. Jadi komposisinya kelihatan akan sama, di mana kekuasaan komposisi kekuasaan di parlemennya dikuasai oleh oposisi kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu di lingkungan penguasa yang sekarang ini memiliki kelihatan keinginan untuk menarik 1 atau 2 partai dari luar untuk masuk ke dalam, sehingga setidaknya terjadi komposisi yang seimbang, ya kan? Nah, itulah yang memungkinkan partai-partai di luar itu tadi lirik juga itu maksud saya bisa kebagian apa enggak. Nah, ini
dua hukum pemilu itu tadi. Pertama, yang menang sendiri akan saling nyari posisi, nyari apa nih yang saya bisa dapatkan gitu. Nah, yang di luar ngintip gimana caranya supaya ikut bagian juga gitu. Betul. Nah, jadi itu baru ngomong partai, belum yang di luar partai juga lirik-lirik gimana caranya supaya bisa diajak gitu ya. Kan tim pemenangan kan tidak hanya partai kan. Betul. Ada relawan di sana, ada mungkin sebagian pengusaha-pengusaha yang nggak tercantum, kelompok profesional, macam-macam dan seterusnya itu terlibat di dalam gitu. Nah, waktu yang lalu, obrolan kita yang lalu itu kan menyinggung soal isu keretakan Pak kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Nah, sekarang ini yang berkembang, Om Ray, itu bukan lagi bicara soal keretakan, tapi sekarang ini sudah berkembang. Ini kelihatannya Pak Prabowo perlahan-lahan mulai meninggalkan Pak Jokowi, gitu. Jadi rasanya jarak ini udah makin jauh nih. Kalau dulu lengket sekali, kayaknya pelan-pelan jarak itu sudah terbentuk. Nah, banyak yang mengatakan bahwa ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, gimana bukti mulai ditinggalkan? Nah, macam-macam lah cerita. Konon ada Pak Jokowi, Gibran mulai coba membuat susunan kabinet sendiri, tetapi itu tidak tidak terlalu dihiraukan oleh Pak Prabowo gitu ya. Lalu kemudian belakangan ada yang bilang Pak Jokowi nitip nama ke Pak Prabowo. Kalau sudah istilah nitip itu kan bukan orang dalam yang merancang kan. Kalau dulu kan bayangannya Jokowi akan berada di belakang Prabowo dan Jokowi yang akan nanti mengendalikan. Tapi kalau dengan cerita ini, nah itu sudah berbeda dong ceritanya kalau sudah mulai ditinggalkan. Tapi memang kalau pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, pengalaman dari presiden-presiden sebelumnya, memang kan selalu begitu. Mana ada incumbent mengatur presiden terpilih kan? Itu kan nggak ada cerita dimanapun begitu. Tapi ketika ada kepentingan supaya lolos dalam pemilu, ya biasalah janji-janji manis itu. Gimana, Bung Ray? Pertama seperti yang saya sebutkan itu tadi kan, itu seperti hukum besi kekuasaan kan. Dulu mereka dipertemukan oleh keinginan untuk bisa berkuasa. Nah, sekarang mereka kan dipisahkan oleh keinginan untuk menguasai sendiri gitu loh. Itu udah alami gitu menurut saya. Gitu ya? Nah kan kalau dulu jadi kekuasaan yang mempertemukan, kekuasaan pula yang memisahkan mereka. Ya, karena semangatnya sekarang bukan lagi merebut kemenangan kan, tapi bagaimana mendapatkan sebesar-besarnya kue kekuasaan gitu. Persis. Di tengah mereka. Siapa gitu. dapat apa, siapa menguasai apa. Iya. Nah oleh karena itu nggak mengherankan lagi bagi saya kalau misalnya dalam bayangan saya ada tiga skenario ini dari tiga kubu. Kan saya udah mengatakan kelihatan ada tiga kubu nih di lingkungan ini gitu. Saya udah ngomongin di beberapa kali. Kubu pertama adalah kubunya Gerindra yang mungkin dia akan menarik Demokrat masuk bersama dia gitu. Kubu kedua Golkar dengan PAN, dan yang kubu ketiga adalah Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri kelihatan mau melobi Demokrat untuk masuk ke dalam kubunya dia gitu. Jadi Gerindra satu segi karena itu adalah pucuknya, plus sedang mencoba berkomunikasi dengan Demokrat. Ingat loh ya, Pak Prabowo 2 kali ketemu Pak SBY dalam waktu 1 minggu sebelum dulu. Begitu seminggu setelah kelihatan ada quick count itu, nah beliau berinisiasi untuk ketemu dengan Pak SBY 2 kali dalam seminggu, gitu kira-kira tuh. Nah, oleh karena itu bacaannya ada tiga kelompok nih di dalam tubuh kekuasaan ini sekarang, gitu. Satu kelompok tadi Pak Gerindra sendiri dengan Pak Prabowo yang mungkin akan menarik Demokrat. Kubu yang lain adalah PAN dengan Golkar, dan kubu yang lain itu adalah Pak Jokowi yang juga akan menarik Demokrat masuk dalam kubunya gitu. Nah, karena ada kelihatan 3 kubu, ya kemungkinan ada 3 versi anggota kabinet yang akan didorong itu. Versi Gerindra sendiri ada, versi Pak Jokowi sendiri ada, dan versi Golkar dengan PAN juga akan ada gitu. Jadi tiga kemungkinan versi ini gitu. Nah,
Siapa yang kira-kira akan memenang? Nah ini yang lagi terjadi dialog di antara mereka. Dalam konteks itulah, dulu kan kita bicara soal angket, Bas. Makanya saya mengatakan angket ini bukan hanya penting secara politik bagi mereka yang mengajukan angket gitu, tapi juga bisa penting bagi kelompok-kelompok yang ada di dalam internal ini gitu. Dan itu bukan hanya kepentingan kelompok yang kalah di Pilpres ini. Iya. Bisa jadi menjadi kepentingan semua partai. Jadi yang di luar ini kan jelas mengusung ya, ingin melihat apakah betul ada keterlibatan presiden di dalam proses ini kan. Tapi yang di dalam ini juga bagian dari proses mereka tawar-menawar. Golkar misalnya bisa saja kemudian mengatakan Pak Jokowi, saya bukan kayak dulu lagi loh gitu. Sebab sekarang ini kalau bukan saya ini, kalau saya nggak tahan nih, ini angket bisa lolos nih. Kan kira-kira gitu tuh. Jadi posisi Golkar naik gitu, posisi PAN juga naik gitu, Demokrat juga naik gitu. Lalu Pak Jokowi siapa di tengah mereka? Sekarang dia nggak punya apa-apa. Gitu. Nah mungkin gitu. Lebih tidak punya apa-apa nanti sampai Oktober gitu. Jadi kan kalau kemudian Oktober ya, satu hari atau 2 hari setelah pelantikan misalnya baru diumumkan, justru mungkin versinya di luar Pak Jokowi itu yang akan unggul dalam konteks penyusunan kabinet ini. Dalam rangka itulah tadi Anda menyebut misalnya Pak Jokowi sempat-sempatnya ya mendorong setidaknya 4 nama begitu. Itu kan artinya belum sampai ke Oktober Pak Jokowi ini sudah nggak punya power lagi gitu loh, Bang. Iya, untuk menentukan. Iya, karena kan kalau orang tuh nitip, itu artinya dia itu udah tawaran paling rendah. Ya sudahlah, kalau ini nggak bisa, ini minimal 4 orang ya, inilah. Namanya nitip, tolong dong. Iya itu makanya. Diperhatikan syukur, nggak diperhatikan ya sudah. Kan tadi kan Pak Jokowi menurut informasi dirimu menyusun sendiri yang susunan kabinetnya kan, didorong. Ternyata tidak terlalu diindahkan oleh Pak Prabowo. Nah dengan begitu. Ini nggak masuk. Nah akhirnya kembalilah ke paling yang minimal apa itu? Ya sudahlah, minimal 4 orang ini deh. Ya kan kira-kira gitu ya. Tolonglah kalau ini jangan lagi diutaati dan sebagainya gitu. Karena dalam membangun koalisi politik itu kan biasanya negosiasi itu di awal. Misalnya ketika Golkar mau menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo, pasti di awal mereka sudah bicara Golkar dapat berapa kalau menang, biasanya begitu. Lalu kemudian PAN dan lain sebagainya, pokoknya semua partai pasti begitu. Dan skenario ini berubah, Bas. Ya. Kalau udah menang begini, berubah lagi tuh skenario semua gitu. Nah, karena itu kalau partai-partai ini kan mereka berpegangan pada komitmen awal. Kalau ternyata melihat dalam perkembangan sudah mulai berubah, maka di sini letak strategisnya angket ini. Nah, itu makanya, ya kan? Itu kan makanya begini. Untuk memperkuat posisi tawar dari partai-partai ini. Itu maksudnya. Misalnya beginilah, kita buat agak konkret sedikit, Mas. Misalnya nih, sebelum ini Golkar minta 6, ya. PAN minta mungkin 3, gitu kira-kira ya kan? Demokrat minta 2. Setelah ada angket ini, Golkar bisa naik 8 nih, PAN bisa 4 nih, dan sebagainya gitu ya. Jadi atau bisa juga setelah mereka mendengar yang tadinya Golkar minta 6, kayaknya cuma dapat 4 nih. Lalu PAN yang tadinya minta 4, cuma dapat 3 nih. Iya. Ya kan? Demokrat yang tadinya mintanya 4, cuma dapat 2 nih. Wah, kalau begini kayaknya kalau oleh karena itu angket ini penting ini. Oleh karena itu angka 6 macam-macam ini udah kayaknya paling minimal nih. Gitu loh kira-kira kalau kita buat misalnya kalkulasi seperti itu. Tapi tentu lagi-lagi ini akan kuat, posisi Golkar PAN akan kuat kalau angketnya jalan. Kalau angket nggak jalan, ya mereka nggak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan bergen dengan kelompok-kelompok yang lain, khususnya dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi sekarang pertahanan angket ini adalah di kita. Kalau ini nggak kita tahan, ini bisa lewat nih, gitu. Nah oleh karena itu mungkin bisa juga jatahnya Pak Jokowi udahlah di over ke kita macam-macam dan seterusnya itu. Jadi artinya memang ada skenario awal. Kami minta segini, tapi itu semua juga tergantung pada perkembangan politik, dinamika politiknya. Kalau partai politik di mereka masih punya kartu truf ya, untuk meningkatkan posisi tawarnya, kasihan Pak Jokowi dong.
makin hari nggak makin ada. lemah aja posisi tawar. Itulah yang saya sebutkan dan bahkan mungkin pernah saya ingatkan, Pak Jokowi itu kalau Pilpres ini berlangsung 1 putaran, justru yang direpotkan tuh Anda sebenarnya, saya bilang kan. Kenapa gitu? Karena ada waktu setidaknya 6 bulan dari satu tahap itu ke Oktober. Ya. Nah, 6 bulan itu banyak sekali ritme politik yang terjadi gitu. Karena kita ingatkan saat itu, komposisi legislatifnya itu dimenangkan oleh oposisi. Per hari ini ya kan, bukan oposisi dalam pengertian administratif. Kalau administratif itu kan ya Nasdem nggak masuk dong kan, ya. PDI nggak masuk, itu administratif. Gitu. Tapi kalau per real politiknya itu ada 314 kursi DPR yang dikuasai oleh oposisi. Apa artinya? Artinya akan banyak kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang mungkin nanti di DPR itu tidak akan lolos. Dan gejala itu kita kelihatan sekarang. Kemarin misalnya di rapat komisi berapa saya agak lupa, Zulhas ditanya keras itu oleh PDI dan sebagainya kan, berkaitan dengan kelangkaan beras di pasaran gitu ya. Kemudian soal kelanjutan IKN kelihatan juga makin molor gitu ya. Lalu di Bamus ya, di Badan Anggaran juga mulai dipertanyakan beberapa anggaran yang mulai dicadangkan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya di luar ini kita bicara dulu di luar angket ya. Dinamika DPR-nya sekarang makin menggeliat ini, Bas. Kelihatan banyak program-program yang mulai diusulkan dahulu oleh Presiden sebelum Pilpres dievaluasi oleh anggota DPR yang sekarang, termasuk rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Kan sebelumnya itu terdengar gubernur akan dipilih langsung oleh presiden gitu. Nah sekarang presidennya sendiri pindah karena mayoritas anggota legislatif nggak setuju itu gitu. Dan seterusnya itu. Jadi ini satu segi, ada banyak kelihatan program Pak Jokowi itu yang mulai terhantuk ya, karena kekuatan oposisi yang cukup dominan di legislatif. Yang kedua, kalau angket ini jalan, makin membuat posisi Pak Jokowi juga makin turun gitu. Nah, dan pada saat yang bersamaan, pertanyaannya Jokowi bergantung kepada siapa sekarang? Tidak ada. Kecuali pada jabatannya sendiri, bahwa dia adalah presiden. Karena tidak ada partai besar yang membackup dia. Nah, pertanyaannya tentu menurut saya, Bas, apakah partai-partai pendukung Pak Jokowi yang sekarang secara faktual itu akan berkenan mendukung dia seperti misalnya koalisi yang sebelumnya? Saya sih melihatnya enggak. Karena pertemuan di antara mereka nggak bersifat ideologis, Pak. Nggak historis juga. Pertemuan di antara koalisinya Pak Jokowi sekarang ini, itu pertemuan yang betul-betul pragmatis. Dipertemukan oleh kepentingan satu, ya kan, berkuasa, dan yang kedua kepentingan elektoral untuk berkuasa sesudahnya. Jadi kalau mereka dipertemukan oleh itu, ya tidak ada sesuatu yang sifatnya ideologis yang membuat orang merasa bahwa Pak Jokowi itu harus dilindungi gitu. Yang bisa melakukan itu adalah PDI. Karena Pak Jokowi adalah kadernya kan, yang dia dukung dari Solo di DKI lalu jadi presiden. Jadi kalau ada apa-apa dengan Pak Jokowi, ya sudah seperti keluarga besar bagi PDI Perjuangan kan. Tentu sebagai partai dia akan keluar untuk membela Pak Jokowi. Itu yang disakiti oleh Pak Jokowi sekarang, keluarga besarnya ini. Lalu siapa yang akan backup dia? Nggak ada. Jadi kalau tadi kita kembali ke diskusi, kok Pak Jokowi seperti apa tadi itu ya, minta-minta supaya 4 nama ini diterima gitu. Itu yang saya sebut tadi, itu menandakan memang kewibawaan beliau, posisi beliau, power beliau di lingkungan koalisi ini sendiri sudah makin melemah gitu. Itu ya. Nah, saya ingin beralih ke obrolan yang lain nih, Bung Baik. Kalau kita bicara soal poros politik ya, itu kelihatannya kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ada orang bilang dulu ada poros Hambalang, ya kan? Ada poros Cikeas, lalu kemudian ada poros Lenteng Agung, ya kan? Ada Ibu Mega, ada poros politik Ibu Mega, poros Prabowo, ada poros sekarang Pak SB. Nah, sekarang Pak Jokowi poros Solo dong ya. Sekarang ini Pak Jokowi dia akan menjadi satu poros politik sendiri. Poros Solo itu ya.
Apapun lah namanya nanti, mungkin akan muncul nanti istilah apakah ini menjadi poros Solo atau apa gitu ya. Nah katakanlah kita sebut ini menjadi poros Solo. Nah sekarang saya ingin ajak Bung Rey, kita diskusi nih, sejauh mana wibawa dari poros-poros politik dan bagaimana peran dan pengaruh politik mereka dalam pusaran politik sampai ke 5 tahun yang akan datang. Yang lain itu jelas akan menguat. Poros Hambalang pasti jelas karena dia presiden. Karena dia yang megang presiden, kuasa. Ya kan. Poros Cikeas kan numpang di sini. Dia numpang ya. Inilah masih ada dalam orbit kekuasaan. Poros Teku Umar, dia setidaknya sampai sekarang pemenang suara terbanyak di DPR kan. Parlemen, Jadi nggak ada yang melemah di antara mereka sebetulnya gitu. Justru punya potensi nih, misalnya nih ya, karena melihat ke depannya akan banyak tantangan, justru bisa-bisa Prabowo berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Yang artinya itu akan meninggalkan poros Solo kan, itu menurut saya. Yang lemah ini adalah poros Solo, karena dia hanya ditopang oleh keluarganya sekarang, nggak ada yang lain gitu. Ya kan? Nah, kenapa gitu? Karena kan Pak Jokowi selama ini kan ditopang oleh dua kekuatan besar. Pertama adalah kekuatan partai, dalam ini PDI yang sudah menjadi rumahnya sendiri, dan hari ini dia tinggalkan dengan sangat melukai perasaan bukan dia aja tapi orang yang melihat juga mungkin ini nggak tepatlah dilakukan seperti ini gitu ya. Nah yang kedua adalah pemilih kelompok kelas menengahnya yang sekarang ini juga banyak dilukai oleh Pak Jokowi gitu. Nah kalau dua kekuatan ini tidak lagi backup Pak Jokowi, dia di backup oleh siapa? Nggak ada, kecuali di backup oleh keluarganya sendiri. Ya keluarga mana yang bisa membackup Pak Jokowi? Keluarganya sendiri. Kan dia berharap dengan Gibran kan? Gibran sebagai... Ya kan, nanti mungkin menantunya di Sumatera Utara kan. Sekarang kita dengar salah satu menantunya juga akan didorong jadi bupati, entah benar atau tidak. Kita belum lihat nanti di Pilkada 2024. Kalau kita ngomong soal pengaruh, ini penting sekali. Ini penting sekali untuk mengukur seberapa besar peran di antara poros-poros politik itu mewarnai politik yang akan dibawa oleh Pak Prabowo ya selama 5 tahun ke depan kalau jadi presiden. Nah ini kan kalau kita baca Om Rey, tadi menarik sekali. Kelihatannya poros Lenteng Agung ini dia akan semakin strategis. Lenteng Abang apa Teku Umar? Teku Umar lah. Boleh kita sebutnya Lenteng Agung umumnya atau Teku Umar. Itu. Umumnya Teku Umar. Oke lah, kita poros Teku Umar. Kelihatannya poros Teku Umar tadi itu makin hari semakin strategis posisinya. Oleh karena dua hal tadi. Yang pertama, hari ini kelompok pro demokrasi yang merasa ada yang salah dengan pemilu 2024. Lalu kemudian mereka termasuk juga di dalamnya gaya kepemimpinan Pak Jokowi akhir-akhir ini. Iya kan? Ya, artinya merasa bahwa ada yang tidak pas, ada yang salah, ada yang macam-macam istilah disematkan di pemilu 2024 itu. Bukan hanya di pemilu itu, kelompok klasmen pro demokrasi ini bukan hanya sekedar pemilunya yang kecewa, tapi termasuk kepada gaya kepemimpinan Pak Jokowi setidaknya dalam 1 tahun terakhir ini. Gitu. Jadi kelompok pro demokrasi ini menaruh harapan betul pada poros Teku Umar supaya memainkan perannya 5 tahun ke depan. Dan harapan dari kelompok ini kepada kelompok Teku Umar ini supaya dia mengambil posisi oposisi untuk 5 tahun ke depan. Nah, dalam konteks ini tentu dilihat menjadi kekuatan yang sangat strategis, menjadi sparring partner Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Nah, karena itu maka sebetulnya Pak Prabowo lebih punya kepentingan untuk mendekati Ibu Mega ketimbang poros yang lain. Betul. Kalau poros poros Cikeas itu kan Pak Prabowo nggak perlu merangkul karena dia sudah menjadi bagian dari kekuasaan dan mungkin anaknya juga nanti dapat kekuasaan, partai juga akan dapat kekuasaan, maka itu relatif itu akan dengan sendirinya gitu. Nah pertanyaannya, ini apa peran strategisnya poros Solo ini supaya masih bisa punya peran dalam 5 tahun ke depan, sehingga apa yang dibicarakan sebelumnya nanti ini poros Solo yang nanti akan menentukan 5 tahun ke depan, membackup 5 tahun ke depan.
Bagaimana Bung Rey melihat? Itu yang saya sebut, kalau dilihat dari secara faktualnya sekarang, poros Solo ini nggak ada kekuatannya kecuali pada keluarganya sendiri. Dia kan menumpuk kekuasaan kepada keluarganya. Nggak ada lagi nilai strategisnya? Dia strategis sebagai keluarga, tapi kan di tengah secara politik ke depan? Ya, cuma keluargamu yang keluar bisa mendalin. Jadi nggak dihitung anaknya jadi wakil presiden? Gitu loh kira-kira. Iya makanya kan kalaupun dihitung, makanya saya katakan kan hubungannya karena darah kan. Gitu loh kira-kira. Jadi bedakan dengan kelompok katakanlah Hambalang, Teku Umar. Itu kelompok namanya. Kalau poros Solo ini keluarga. Kelompok itu artinya terdiri dari berbagai kekuatan. Tapi kalau bisa juga seperti Pak JK, ketika Pak JK menjadi wakil presiden, dia menjadi satu poros politik tersendiri yang punya peran untuk menentukan arah politik juga di pemerintahan, meskipun dia wakil presiden. Nah, pertanyaannya, itu kan nggak pertanyaannya di Gibran dan ayahnya itu yang saya presiden. mengatakan tadi, ini nggak apple to apple. JK itu sebelum reformasi aja udah tokoh nasional gitu loh saya. Dia udah punya jejaring di mana-mana, berkawan dengan banyak orang, ya kan? Pengusaha besar dan punya partai juga. Dia juga pernah jadi ketua umum partai yang bersangkutan, pernah kan? Pernah jadi ketua Golkar. Dan pada saat dia menjadi wakil presiden, ya dia megang Golkar. Iya. Jadi itu yang saya sebut. Ya, dia di komunitas ini, komunitas itu juga dihormati. Dia punya, artinya dia bisa tunjuk ini loh kekuatan saya gitu. Artinya dengan gambaran Bung Rey ini semakin mengkonfirmasi bahwa memang Jokowi ini semakin ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Itu yang saya sebut tadi, Bas. Kan keluarga ini, poros Solo ini kekuatannya pada keluarga. Keluarga ini kekuatannya pada kekuasaan yang sedang ia pegang sendiri. Gitu kira-kira. Nah, apakah kekuasaan ini akan stabil? Ya belum tentu. Dia bisa naik turun. Nah, makanya kan kalau kita kembali ke diskusi awal, ke depan ini kelihatan siapa yang kuat porosnya. Saya mengatakan kan, 3 poros ini akan kuat. Yaitu poros Hambalang akan kuat, poros Teku Umar akan kuat gitu ya. Nah mungkin poros di luar poros Solo yang akan merosot karena basis dirinya hanya keluarganya. Dari poros-poros yang ada, Pak Prabowo lebih berkepentingan untuk membangun komunikasi dengan poros mana? Nggak ada ya, kecuali dia berkomunikasi dengan porosnya Teku Umar. Artinya yang makin strategis ke depan ini adalah poros Teku Umar. Iya. Sementara dan pilihan besar dugaan saya dia akan tetap memilih sebagai oposisi. Sementara bintang poros Solo ini akan terus meredup. Apalagi setelah Oktober 2024 itu hukumnya. Dengan begitu maka terkonfirmasi kabar burung Bung Rey yang mengatakan bahwa hari-hari belakangan ini itu Pak Prabowo itu berkeinginan atau berupaya untuk ketemu dengan Ibu Mega. Oke. Begitu. Nah, menurut Bung Rey, ini kabar burung ini seberapa mungkin itu terjadi dan seberapa besar kepentingannya untuk bertemu dengan Ibu Mega dan kenapa Pak Prabowo itu harus ketemu Ibu Mega? Tadi kan minta ketemu Ibu Mega. Kenapa kan tadi kita udah bahas sebelumnya kan, betapa penting poros Teku Umar ini di masa depan politiknya Pak Prabowo. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau dia menjalin komunikasi atau membuka komunikasi dengan poros Teku Umar kan. Nah, itu sudah kita bicarakan. Menurut saya sih yang menarik itu adalah apakah ini akan direspon oleh Teku Umar apa enggak? Gitu. Nah, bacaan saya mungkin dia akan respon, tapi dia nggak akan buru-buru gitu. Dia akan lihat dulu macam-macam. Nah, kalaupun nanti ujungnya ketemu, ya kan bayangan saya dia akan tetap memperteguh posisinya berada di barisan oposisi. Artinya gitu. Mungkin saja mereka bertemu sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi politik, dialog kebangsaan. Tapi kalaupun ketemu nggak dilakukan sekarang, dilakukan nanti kalau ada presiden definitif, ya kan di situ lo mungkin ketemunya. Kalau sekarang tidak. Meskipun bertemu, kira-kira poros Teku Umar ini tidak akan merubah keputusan bahwa mereka berada pada posisi. Dia udah punya tradisi jadi oposisi kok. Punya tradisi itu. Lebih dari jangan bayangkan dia oposisi ke SBY aja loh ya. Dia juga oposisi kepada Pak Harto yang jauh lebih
lebih keras gitu. Mereka punya pengalaman itu. Pengalaman itu. Mereka punya pengalaman itu. Nah, dari sisi kepentingan demokrasi, Bung Ray, dengan posisinya poros Tengku Umar seperti ini menguntungkan bagus untuk demokrasi kita ke depan? Nggak usah lihat setelah itu. Sekarang aja dong kelihatan kan, saya udah DPR itu ada dinamikanya lagi sekarang kan, saya bilang kan. Ya. Bagaimana mereka mempertanyakan dengan keras soal keberadaan beras. Jadi selama 9,5 tahun ini DPR itu masih suri. Kan Anda sendiri punya pengalaman di situ sebelumnya ya kan. Anda bisa lihat itu. Nah sekarang kebetulan saya malas mencermati DPR setelah. Iya, sekarang udah mulai ada dinamikanya. Ya? Di luar, saya tadi bicara kan di luar angket kan. Mereka udah mempertanyakan soal ini di Banggar. Ya kan, ini terlalu besar, ya gitu kan. Soal rencana pembangunan IKN juga mereka udah mulai lebih kritis gitu ya. Kemudian soal beras hilang mereka cukup kencang ngomongnya gitu. Jadi kelihatan di DPR-nya sudah mulai lebih bergiat, lebih seperti yang sebetulnya kita inginkan. DPR itu ya begitu fungsi dan tugasnya sebetulnya gitu ya, bukan apa maunya presiden ketuk, presiden ketuk gitu. Tapi mereka lebih kritis, betul-betul mewakili apa yang menjadi pikiran sebagian dari masyarakat kita. Gitu. Artinya dengan begini maka DPR yang sudah hampir 10 tahun ini mati suri, maka ini sudah mulai geliat lagi. Dia kemarin menunjukkan sudah mulai ada darah segar lagi untuk membangkitkan gairah demokrasi kita. Dan itu bukan barang baru bagi partai seperti PDI kan. Dan demokrasi itu akan jauh lebih bergairah, lebih berdinamika, dan akan muncul gitu kematangannya ketika selalu ada check and balances. Ya kan? Betul. Oke, jadi kita ketemu lagi dalam obrolan berikutnya. Ya Bung Ray. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa lagi.